Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Audrey Fadila Adini, Faradia Sabina, Fitri Permatasari, Gina Nur Imamah, Mailani Permatasari, Nadila, Nadia Salsabella, Olivia Dwinanda, Prestika Dewi, Putri Ragilia, dengan judul Daftar Keterampilan. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Audrey. Audrey, dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah tujuan daftar keterampilan itu apa sih? Tujuannya adalah untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan, tenaga gizi sebagai sumber daya kemampuan yang harus dikuasai oleh lulusan. Dan tingkat keterampilan untuk seorang ahli gizi yang pertama itu mampu memahami untuk diri sendiri. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan. Yang ketiga, mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan di bawah supervisi. Dan yang keempat, mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri. Ada 4 tingkatan kemampuan. Yang pertama, KNAUS atau disebut juga dengan tingkat kemampuan 1 yang mengetahui dan menjelaskan, di mana di sini terjadi mampu menguasai pengetahuan teoritis sehingga dapat menjelaskan kepada klien dengan keterampilan yang dapat dicapai melalui perkuliahan, diskusi, dan yang lainnya. Yang kedua ada know-how. Tingkat kemampuan kedua yaitu tentang tenaga gizi menguasai teoritis dari keterampilan dengan penekanan klinikal, reason, dan problem solving. Yang ketiga, tingkat kemampuan SOS, yaitu terampil menerapkan di bawah supervise, menguasai pengetahuan teori dan keterampilan mengamati dan melihat keterampilan dalam bentuk demonstra atau OSAS. Yang keempat, DOS, terampil melakukan secara mandiri dan dapat memperlihatkan keterampilannya dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Tingkat 4 menggunakan work, set assessment, misalnya mini, SEIC, portofolio, logbook. Keterampilan gizi ada 3, yaitu 1. Daftar keterampilan nutrisionis bidang gizi masyarakat. Dibagi ada 9. 1. Screening gizi, 2. Asesmen gizi dan pengajian masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat. 3. Penempatan masalah gizi dan faktor penyebab pada individu. 4. Pemberian intervensi gizi pada kelompok dan masyarakat. 5. Konseling gizi. 6. Edukasi gizi. 7. Pelatihan gizi. 8. Materi dan metode promosi gizi dan kesehatan. 9. Surveillance. Dan 10 penelitian berbasis masyarakat, 11 monitoring gizi, 12 evaluasi gizi, 13 pendokumentasian atau pencatatan dan pelaporan, ke-14 pendidikan tinggi bidang kesehatan dan gizi, 15 pola konsumsi pangan, dan 16 penelitian gizi. Daftar keterampilan nutrisionis bidang klinik. Yang pertama, pengukuran antrometri, penentuan status gizi, pembacaan hasil nilai lab dan intervensi hasil lab, penilaian fisik klinis, riwayat makan atau zat gizi, analisis kebutuhan gizi, energi dan zat gizi, pengetahuan, keyakinan, dan perilaku. Kedua, daftar keterampilan nutrisi bidang penyerangga penyusunan standar bahan makanan. Kedua, perencanaan menu. 3. Perencanaan kebutuhan bahan makanan dan minuman. 4. Perencanaan kebutuhan anggaran belanja bahan makanan. 5. Pengadaan bahan makanan. 6. Penerimaan bahan makanan. 7. Penyimpanan bahan makanan. 8. Persiapan bahan makanan. 9. Pengolahan produksi makanan. 10. Distribusi, transportasi, dan penyajian makanan. 11. Pengembangan atau modifikasi resep. 12. Pengolahan biaya makanan. 13. Sarana fisik atau peralatan. 14. Higienis atau sanitasi makanan dan minuman. 15. Kesehatan kerja. 16. Keamanan pangan. 17. Pengawasan mutu makanan.
18 pemasaran produk makanan, 19 evaluasi penyelenggaraan makanan, 20 perbaikan mutu pelayanan gizi dan kepuasan kalian dalam pelayanan dan praktek kegizian, 21 pengolahan SDM keuangan, sarana fisik dan materi secara terpadu, 22 pendidikan tinggi bidang kesehatan gizi, 4 praktek profesional nutrition seperti pertama pengukuran antropometri, 2 penentuan status gizi, 3 pembacaan hasil lab dan interpretasi hasil lab, 4 penilaian fisik klinis, 5 riwayat makanan atau zat gizi, 6 analisis pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi, 7 pengetahuan keyakinan perilaku, 8 mengkaji akses terhadap makanan, 9 mengumpulkan data dari klien, 10 menentukan diagnosis gizi berdasarkan data asesmen, 11 intervensi gizi, 12 monitoring gizi, 13 evaluasi gizi, 14 pendokumentasian, 15 penelitian gizi. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penyampaian dari materi yang sudah kami sampaikan dengan teman-teman. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh dipertanyakan. Sekian, terima kasih. See you. Buah markisa tumbuh merambat. Cakep. Wahai muda, warna daunnya. Cakep. Wahai teman, wahai sahabat. Cakep. Terima kasih atas bantuannya. See you. Bye. Terima kasih. Semangat.